Tuhan mengetahui perjuangan kita agar kita terbuka dalam mendekati tahta kasih karunia untuk selalu mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara-saudari, setiap kali kita diyakinkan untuk menemukan belas kasihan, bahkan saat-saat kita gagal, saat-saat kita dalam kesulitan, saat-saat kita tidak mampu memandang, melihat sesama kita, sungguh-sungguh menjadi berharga bagi kehidupan kita. Kasih karunia akan membantu kita terus-menerus untuk menempuh jalan Tuhan, yakni jalan untuk melayani orang lain, melayani sesama kita dengan mengosongkan diri. Semoga kita dimampukan menempuh jalan pelayanan, bukan pelayanan apa yang kita berikan, tetapi siapa kita bagi mereka itu menjadi sangat berarti. Semoga kita dimampukan menempuh jalan pelayanan yang murah hati. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari kasih Tuhan, situasi pandemi mengantarkan kita untuk semakin memberi makna atas hidup kita, atas kehadiran kita di tengah keluarga dan juga sesama di sekitar kita. Kita sebagaimana seorang pemazmur, kita akan diteguhkan kembali ketika seorang pemazmur mendoakannya, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Betapa doa seorang pemazmur ini juga mengundang kepada kita untuk melihat atas kehadiran kita, tidak hanya kehadiran di tengah keluarga, tetapi kehadiran di mana kita sedang bersama sesama kita. Tentu saja kita membutuhkan suatu kerelaan, kesiapsediaan untuk menjadi bagian dari orang lain. Maka yang dicari bukan kehebatan, yang dicari bukan juga kekuasaan dan kedudukan, melainkan bagaimana kita boleh menjadi bagian dari sesama kita. Kita akan diteguhkan oleh sabda Tuhan, bukan apa yang kita berikan kepada sesama kita, tetapi siapa kita bagi sesama kita. Itulah yang menjadi permohonan juga dua murid Yesus ketika datang kepada Yesus meminta sesuatu kepadanya, dan Yesus menunjukkan permohonan itu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk meneguhkan, meluruskan jalan kehidupan para murid. Saudara-saudari, menyadari akan kelemahan, kerapuan, dosa kita, mari kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahiman-Nya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, pertanyaan siapa yang terbesar tidak pernah jauh dari kehidupan kita.
Bisa jadi di seputar kehidupan kita, di mana kita berada bersama dengan orang lain. Bacaan Injil menunjukkan bahwa pertanyaan siapa yang terbesar masih hidup dan hadir di antara murid-murid Yesus yang pertama. Yakobus dan Yohanes yang termasuk di antara murid-murid pertama yang dipanggil oleh Yesus mengambil kesempatan untuk mengklaim mereka sebagai yang terbesar di antara para murid yang lain. Mereka meminta kepada Yesus untuk menduduki kursi terbaik di kerajaan yang mulia, tepat di sebelah kiri dan kanan tahtanya. Sehingga 10 para murid lainnya dari ke-12 digambarkan mereka kesal dan marah terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes. Potensi keuntungan bagi Yakobus dan Yohanes akan berarti kerugian bagi murid-murid yang lain. Persaingan di antara para murid pertama untuk mendapatkan tempat terbaik dari Yesus tampaknya menjadi sangat ketat mereka memperjuangkannya. Yesus tidak mengabulkan permintaan Yakobus dan Yohanes. Para murid akhirnya berdebat satu sama lain tentang siapa yang terbesar. Saudara-saudari menanggapi keprihatinan mereka dengan pertanyaan, siapakah yang terbesar? Yesus kemudian memberikan ajaran tentang apa sebenarnya yang terkandung dalam sesuatu yang besar itu, atau yang mungkin dikatakan sebagai sebuah keagungan. Yesus menegaskan, siapapun yang ingin menjadi yang pertama harus menjadi yang terakhir dari semua dan menjadi pelayan dari semua. Sebagai contoh dari jenis pelayanan yang dibicarakan, Yesus mengambil seorang anak kecil, memeluk anak itu dan menyatakan, siapapun yang menyambut salah satu anak seperti ini dalam namaku menyambut aku. Saudara-saudari, pelayanan semestinya menyentuh penyambutan dan kepedulian terhadap mereka yang paling rentan. Ajaran Yesus tampaknya tidak didengar. Sekali lagi Yesus menjelaskan bagaimana yang terbesar menurut Yesus yang dipahami dalam kerajaan Allah. Siapapun yang ingin menjadi besar di antara kamu harus menjadi hamba, dan siapapun yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu harus menjadi pelayan bagi semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan bagi orang lain seringkali memerlukan jalan salib. Itulah sebabnya Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, dapatkah kamu minum cawan yang harus aku minum? Kesetiaan Yesus untuk melayani semua orang menuntut ia harus meminum cawan penderitaan. Itu artinya mengharuskannya untuk diceburkan ke dalam lautan penderitaan. Kebesaran seorang pelayan adalah kesiapsediaan dengan kasihnya mengosongkan diri terhadap orang lain, seperti yang Yesus nyatakan di akhir pembacaan Injil. Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sungguh nyata dalam diri Yesus. Ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, dan juga ditegaskan oleh Santo Paulus bagaimana Paulus menangkap kebenaran tentang apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Ketika Paulus mengatakan Yesus telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Orang-orang yang benar-benar hebat di antara kita adalah mereka yang melayani orang lain tanpa pamrih, tanpa mencari imbalan apapun. Saudara-saudari, kita semua dapat melihat dalam diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jika kita bertemu dengan orang-orang yang melayani tanpa pamrih, kita akan sangat diberkati. Dalam hidup kita sendiri, ada saat-saat di mana kita memiliki kesiapsediaan memberikan diri kita kepada orang lain dengan mengorbankan diri kita sendiri dengan
penuh syukur. Bacaan Injil menunjukkan bahwa pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain tidak mudah seperti yang dialami oleh para murid Yesus yang pertama. Mereka masih mempertanyakan siapa yang terbesar. Padahal yang terbesar adalah orang yang memiliki kesiapsediaan untuk menjadi bagian dari orang lain, yakni dengan melayani. Demikian juga menunjukkan betapa tidak mudahnya ketika orang memberikan dirinya menjadi bagian dari orang lain. Yang terjadi sekarang adalah bagaimana kita berusaha untuk memberikan apa saja kepada orang lain, tetapi kita seringkali menjadi lupa siapa kita bagi orang lain, sehingga siapa itu menjadi sangat berarti. Karena kita sebagai murid-murid Yesus yang tentu saja karena diresapi dan jiwai oleh semangat Yesus sendiri, yakni kesiapsediaan untuk memberikan diri kita bagi sesama kita, sebagaimana Yesus yang mengosongkan diri menjadi rupa seorang hamba. Bacaan kedua menyatakan bahwa Tuhan memahami kelemahan kita, karena Dia dicobai dalam segala hal seperti kita, hanya saja tidak berbuat dosa. Saudara-saudari, memang di Taman Getsemani, Yesus sangat tergoda untuk mematikan jalan pelayanan dengan mengosongkan diri, karena Yesus melihat dengan jelas kemana arahnya. Komitmennya pada jalan yang Dia ambil sejak pembaptisannya. Kita masih ingat ketika Yesus dibaptis menjadi awal pelayanannya, awal karya Yesus, semata-mata untuk keselamatan sesama. Tuhan mengetahui perjuangan kita agar kita terbuka dalam mendekati tahta kasih karunia untuk selalu mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara-saudari, setiap kali kita diyakinkan untuk menemukan belas kasihan, bahkan saat-saat kita gagal, saat-saat kita dalam kesulitan, saat-saat kita tidak mampu memandang, melihat sesama kita, sungguh-sungguh menjadi berharga bagi kehidupan kita. Kasih karunia akan membantu kita terus-menerus untuk menempuh jalan Tuhan, yakni jalan untuk melayani orang lain, melayani sesama kita dengan mengosongkan diri. Semoga kita dimampukan menempuh jalan pelayanan, bukan pelayanan apa yang kita berikan, tetapi siapa kita bagi mereka itu menjadi sangat berarti. Semoga kita dimampukan menempuh jalan pelayanan yang murah hati. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada